Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu bersama-sama di dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Khut Aqidah pada bab al-amalu bil Quran wal hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada soal yang pertama menjelaskan tentang apa tujuan dari Al-Quran diturunkan. Melanjutkan pembahasan bulan yang lalu berkaitan dengan qasaman nas, pembagian manusia di dalam mensikapi Al-Quran. Pembagian manusia di dalam mensikapi Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim manusia di dalam mensikapi Al-Quran itu ada 3 macam. Jadi secara global, bulan kemarin sudah saya sampaikan secara global ya. Di manusia di dalam mensikapi Al-Quran itu ada 3 macam. Kelompok yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran secara total. Orang-orang yang beriman dengan Al-Quran secara total. Artinya yang dimaksud beriman dengan Al-Quran secara total itu meyakini semua yang disampaikan di dalam Al-Quran dan menerima untuk pelaksanaan secara utuh. Ini yang dimaksud
beriman dengan Al-Quran secara total. Jadi semua ayat-ayat di dalam Al-Quran itu diimani semuanya, diimani semuanya, diyakini semuanya tentang kebenarannya, kesempurnaannya, dan diterima di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Ini kelompok yang pertama. Sehingga golongan ini adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini kelompok yang pertama adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara sifatnya, tandanya apa? Maka dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Karena kalau umat Islam ini secara umum, kalau ditanya menerima Al-Quran apa enggak, maka jawabnya apa? Menerima. Secara global, coba jangan tanyakan, sampai terima Quran, nggak terima Quran gimana? Tapi dia jangan situ adanya mana? Ya benar. Jadi bisa dihitung dengan jari orang Muslim yang mau mengkaji Al-Quran. Biasa kembali kepada tafsir-tafsirnya para ulama, jarangnya mau, jarangnya mau. Makanya kan aneh, ya. Yang aneh. Dan ini terjadi di sekitar kita, terjadi di sekitar kita. Dan itu dijelaskan apa cirinya, bagaimana orang-orang beriman ini yang dikatakan iman secara total ini. Dan itu dikatakan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya. Di antara tanda-tandanya adalah disebutkan Allah Ta'ala di dalam surah 24 ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi. Ya. Ya, sudah ketemu surahnya? Surah 24 ayat berapa? 51. Allah Ta'ala menyatakan di ayat tersebut, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sifat dasarnya. Ya. Jadi sifat dasarnya orang-orang yang dikatakan mukmin yang sebenarnya itu hanyalah orang-orang yang apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya ini apabila mereka diberitahu Allah nyuruh demikian, Rasul nyuruh demikian, maka orang mukmin tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Jadi kalau orang mukmin itu cirinya mudah sekali. Kalau sudah dengar bahwa itu ada datang dari Allah dan Rasul-Nya, apapun bentuk perintah tersebut, apapun bentuk tersebut, mereka tidak ada jawaban lain kecuali saya dengar dan saya taat. Kenapa ucapan mereka demikian? Karena mereka mengimani perintah tersebut. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasul, semuanya berada di atas kebenaran. Ya, wala syak, tidak ada keraguan di hati mereka. Wala raib, dan tidak ada keraguan kebimbangan di hati mereka.
mengimani dengan benar semua yang diperintahkan oleh Allah. Semua yang diperintahkan Allah itu adalah merupakan perintah-perintah yang membawa kebenaran. Dan kalau mereka mengikuti perintah tersebut, maka perintah itu adalah perintah menuju kepada kebenaran. Jika mereka tidak ragu-ragu di dalam melaksanakan. Begitu pula ketika mereka mendengar ini datang dari Nabi. Ya, perintah ini datang dari Nabi, maka mereka tidak meragukan kebenarannya. Ya, maka mereka tidak meragukan. Itu ciri khasnya orang-orang mukmin. Ciri khasnya orang. Nah, dengan sebab inilah nanti antum bisa lihat kisah para sahabat. Makanya kenapa orang-orang munafik menamakan orang sahabat itu dinamakan sufaha. Coba antum buka surat Al-Baqarah ayat berapa? Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Orang munafik itu apabila mereka disuruh beriman seperti imannya para sahabat, mereka mengatakan bagaimana? Apakah saya harus beriman seperti imannya orang-orang yang sufaha? Apa sufaha? Sufaha itu dari kata as-safih. As-safih itu Killatul minal akal. Akalnya titik. Apa? Akalnya titik. Jadi kata dia mikir, tak cerdas. Itu julukan orang munafik yang diberikan kepada para sahabat. Kenapa para sahabat dikatakan kilatul minal akal? Karena kalau sudah dengar Quran dengan dari Nabi, nggak pakai mikir mereka, langsung diterima. Makanya orang munafik termasuk orang yang cerdas kata mereka. Kenapa? Ngeyel di situ. Jadi saya kira mau gampang ngeyel lagi, cerdas. Cirinya apa? Jadi ayatnya ngomong aja, tapi jadi perintah ini bener apa enggak itu lah kayak ini. Ngomongnya, si jadinya jenggot sampai cingkang sampai sakit di rumah dibahas. Harus satu-satu dibahas. Hadis ayat dalil jelas. Dan ulama-ulama dari kalangan ulama-ulama ahli hadis jelas membahas. Saya dulu beres. Ya. Makanya ketika di Sidoarjo ada diskusi berat masalah isbal. Ada sebagian teman-teman yang nolak isbal itu, yang nggak menerimanya, pokoknya seperti nggak sempat. Padahal ada sini yang dibaca isi telur. Makanya kelemahan kita, Pak, kelemahan kita. Kita nggak punya kitab, itu kelemahan. Coba buku kita. Kenapa? Karena Ustaz itu kadang-kadang tidak semua hadis disampaikan. Jadi kan nggak ngerti kan? Ngerti hadis itu sih disampaikan lalu Ustaz sih disampaikan lalu sampai. Nah itu kayak sendiri kira-kira. Itu kelemahan. Jelas ya? Sama dengan hadis Abu Hurairah yang dijadikan dalil itu hadis Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah itu kan telah melorot kan? Telah melorot. Apa kata Abu Hurairah Rasulullah? Ini saya cari melorot ini. Karena Nabi menjelaskan bahwa mata kaki yang kain yang menutup mata kaki apa namanya? Itu termasuk bagian dari wakinah, wakinah bagian dari kesombongan. Lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sering ngomong di hadis itu, Pak, di hadis itu kalimat terakhir itu ada kalimat ilah, kecuali kalau saya jaga. Jadi pada asalnya bagaimana? Pada asalnya bagaimana? Biasanya enggak. Makanya Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Bakar, yang kamu lakukan bukan bagian dari itu yang dijadikan dasar. Pada kalimat itu
terakhir hadis itu ada kalimat apa? Illa. Coba dibaca yang lengkap. Sampai mau lengkap. Itu satu. Kemudian Nabi menyatakan dalam hadis berdiri sendiri, hadis itu bersendiri, kan mengatakan apa? Bahwa kain yang menutup mata itu bagian dari kesombongan, bagian dari, walaupun tidak ada perasaan. Paham ini? Nah, ngeten-ngeten kita baru disampaikan. Jadi kan selama ini nggak tahu, saya ngerti sih cuma disampaikan ada start. Jadi secara utuh itu oleh ini. Makanya saya sering ngapunten ya. Saya itu paling sering ngecemes dengan itu uang kita. Jadi aku mau bangga orang. Kalau sama anak papa sekolah itu pasti dibanggakan. Ayo mata pelajaran nomor yang dua. Anak sampai Pak bahasa Inggris tak duit. Anak sih lu. Kau nak kau pakai duit. Padahal itu naik terus dibuat lagi. Kakak kakak. Lagi mana? Piro yang akan dibuat kabel. Kita ini sampai mulai TK sampai TKW itu nggak sedikit buat. Tapi kita nggak pernah membekali diri kita dengan, makanya kita nggak bisa protes. Ya bukan protes, paling tidak itu nanya, Ustaz kok jangan sampai kan begini, sampai bukan begini. Jadi kan kapan menemukannya? Ya. Jadi kan kapan menemukannya? Kita kapan menemukan hadis-hadis itu? Nah itu nanti Pak ya, makanya ini, jadi kita nggak berat melakukan itu, karena dasarnya sangat. Jadi kalau sudah dengar dari Nabi, dengar dari Al-Quran, tidak ada penasaran bagi kita. Yakin setiap apa yang datang dari Allah, yakin setiap apa yang datang dari Nabi itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran. Karena Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu kecuali itu adalah kebenaran. Ya, tidak ada sesuatu yang disampaikan Nabi kecuali kebenaran. Sampai dalam urusan guyon, Pak, dalam urusan bergurau, ya gurauannya Nabi SAW. Itu sampai ada seorang sahabat yang tukang nyatet itu, ketika Nabi bergurau dengan istrinya, itu tapi tak catat, tapi memiliki guyon. Tapi datang kepada dia semua tak catat lagi. Apa kata Nabi? Untuk catat. Ya Allah, catat. Kenapa? Maka Nabi mengatakan, tidak ada satupun yang keluar dari lisan saya ini kecuali di dalamnya adalah kebenaran. Walaupun bentuknya guyon, sejeba, guyon sangat guyon tenan. Wakil karena maknanya guyon daripada sana daripada makna tidak. Tapi guyonnya itu apa? Mengandung apa? Ilmu. Baik, ini dasar pertama. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap Al-Quran, sifat-sifat kelompok yang pertama, orang-orang yang menerima Al-Quran secara total. Dalil yang kedua, surat 32 ayat 15. Innama yu'minu bi'ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Masya Allah. Ini sifat-sifatnya. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami itu apabila disebutkan dengan ayat-ayat tersebut, diperingatkan dengan ayat-ayat tersebut, kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apa maknanya? Disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan ai sami'una, mereka mendengar dengan baik di rumah ini Al-Quran ini. Dia benar. Kemudian ada wa yuti'una,
dan mereka mentaati perintah-perintah Al-Quran itu bil qawli wal fi'l, baik itu berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Ini sifat orang-orang mukmin. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita sudah memiliki sifat-sifat tersebut? Bagaimana sikap kita ketika mendengarkan ada perintah dalam Al-Quran dan dari Sunnah? Bagaimana sikap kita? Mengikuti orang-orang yang sufaha, kata orang munafik dari kalangan para sahabat, bisa pakai mikir, bisa pakai dengan Allah, dengan Rasul langsung diterima. Atau yang cerdas-cerdas tadi, mas tak pikir juga yang dia bukan ini. Allah. Ya, makanya kajian kita itu nggak lepas daripada tafsir. Jadi tafsirnya bagaimana, bukan tafsir sendiri. Ya. Ini ciri yang kedua. Jadi sami'una wa yuti'una bil qawli wal fi'l. Mereka mendengar dengan baik, lalu mereka mentaati perintah-perintah tersebut, baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Dan itu dijelaskan oleh Allah Taala sifat-sifat berikutnya di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bagaimana Allah menjelaskan sifat-sifat orang mukmin kepada Al-Quran, bagaimana sikap orang mukmin kepada Al-Quran. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum. Ini adalah sifat dasar orang-orang yang beriman. Apabila disebutkan nama-nama Allah, ya, bergetar jiwanya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah imannya. Di fungsi dibacakan Al-Quran itu adalah untuk menambah tingkatan dari kekuatan iman. Ini sifat dasarnya, bertambah imannya. Hal ini sebagaimana pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 124. Kita buka surat 9 ayat 124. Bagaimana Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman, ya, tanda-tanda orang beriman. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadakum hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. InsyaAllah, ini sifat-sifat orang beriman. Sifat-sifat orang beriman, Masya Allah. Makanya orang itu pakai secara keilmuan, lihat dari pandang dari sisi keilmuan, orang itu kalau semakin akrab dengan Al-Quran, itu semakin baik akhlaknya. Ya, semakin apa? Baik akan akhlaknya, dan semakin mulia budi pekertinya, semakin berkualitas amal ibadahnya, dan semakin tinggi ketakwaannya. Ya, itu kalau orang semakin akrab dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Al-Quran huwa syifa. Allah menyatakan Al-Quran itu merupakan apa? Obatnya hati. Dan Nabi SAW menyebutkan Al-Quran syifa'un nafi. Nabi mengatakan Al-Quran itu merupakan obat yang paling mujarab. Masya Allah. Obat yang paling mujarab, obat yang paling bermanfaat. Sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man lam yasfil Quran, man
lam yashfil Quran. Barang siapa yang tidak sembuh dengan Al-Quran. Perhatikan ini. Ya. Barang siapa yang tidak sembuh dengan Al-Quran. Artinya begini, orang itu belajar Quran, tapi sifatnya nggak berubah-berubah. Sifatnya tidak apa? Nggak berubah-berubah. Penyakitnya tidak timbul. Sifat itu kan penyakit apa? Ya, sifat daya itu berarti artinya apa? Penyakit. Kalau dia sudah bisa baca Quran, terbiasa baca Quran, terbiasa mendengarkan Al-Quran, sifat-sifat baiknya, sifat jeleknya kok tidak bisa berubah. Ini menunjukkan bahwa penyakitnya nggak sembuh dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak menyembuhkan penyakitnya. Apa komentar Imam Al-Qayyim? Barang siapa yang penyakit hatinya, sifatnya tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, lam yasfillah, orang tersebut memang tidak dikendaki sembuh oleh Allah. Gimana? Sama dengan ini nanti besok Ramadan puasa. Beliau mengatakan as-shaum lijamul muttaqin. Shaum itu tali kekannya orang-orang yang bertakwa. Ya, Al-Quran, as-shaum, puasa itu apa? Tali kekannya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa kok belum bisa mengendalikan diri dari keinginan-keinginan buruknya, hasrat-hasrat dirinya, ya, setiap keinginan harus dituruti, ini berarti belum berhasil dia mengendalikan. Berarti puasa yang dilakukan tidak berhasil. Apa kata beliau? Berarti memang dia tidak dikendali oleh Allah untuk terkendali. Ya, coba dievaluasi. Ya. Boleh, ini sifat-sifat orang dari kelompok yang pertama. Fa'amman ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, setiap kali dengarkan Al-Quran, maka imannya itu bertambah dan mereka berbahagia dengannya, bergembira dengan bertambahnya keimanan. Sebab konsekuensi ini pun Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan, ya. Konsekuensinya bergembira dengan adanya pertambahan iman itu, konsekuensinya adalah bertambahnya seluruh kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Ketaatannya pun berkembang, ya, amal solehnya pun berkembang, akhlak baiknya pun berkembang. Itu konsekuensi ziyadatul iman, bertambahnya iman, meningkat semuanya, ya, bertambah baik semuanya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, manusia, sikap manusia kepada Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang secara total menolak Al-Quran. Secara total menolak Al-Quran. Secara total. Tidak satu pun persoalan Al-Quran yang diimani olehnya. Ini nanti ada dari dua sisi. Ada yang tidak di luar Islam, ada pula yang di dalam Islam. Di kelompok ini ada dua tempat. Ada yang di luar Islam, ada pula yang di dalam Islam. Jadi orang sepanjang ini nanti kalau bicara tentang Al-Quran, nggak ono benerin Al-Quran. Tidak akan ada benarnya di mata dia. Kenapa? Karena memang pada dasarnya itu adalah al-inkar. Hatinya memang dari awal apa? Mengingkari Al-Quran. Makanya kalau di dalam Islam, kalau orangnya ini ada di dalam Islam, berarti masuk dalam kategori nifaq i'tiqad. Apa Pak? Nifaq i'tiqad. Nifaq dalam masalah akidah. Nifaq dalam masalah akidah.
yang nanti tukang kritik itu di sini nanti. Ya. Syariat Islam. Jadi pokoknya nanti kalau barang-barang cik elek-elek di Jawa itu kok Melayu itu tidak mengenai Islam kabeh. Seperti sekarang yang di teroris ini, itu muncul lagi teroris. Ini sebenarnya kan barang lama ya. Islam lagi, cekotan lagi dibaca itu dibuat terus lagi. Padahal kita tuh baca itu puas lagi. Gak nonton ini kan sudah dijelaskan oleh Allah, kan nggak usah heran. Nggak usah heran. Nah, pertanyaan numpuk di saya. Setelah dikirim rekaman-rekaman, ini barang lama bu, aku sebelum ngerti rumah ini. Tapi nek nurut terus kan nurut. Kesalahan berganda kucing, iku bunine menyong. Itu dari masa ke masa. Seni kucing itu menyong. Kucing Arab, kucing India, kucing Inggris, kucing Jawa, kucing Madura itu menyong kabeh. Baik, artinya apa? Orang kafir itu kuning itu sudah kuning dari masa ke masa. Nggak usah heran. Kuning kuning. Tapi karena orang musyrik mencintai Quran itu baru aneh. Ya. Musyrik mencintai Quran itu baru aneh. Ada kucing, punya deh, ibu, aneh mas, aneh, ya, aneh. Kan anjing, suara aneh ya, bah, anjing ketok, kate-kate. Ngerti arah pembicaraannya ngerti arah pembicaraan arahnya gitu. Jadi kalau orang-orang itu suaranya, pendapatnya tergantung dari keimanan. Kalau dia memang menolak Al-Quran, suaranya selalu gak enak, gak usah heran. Dan memang seperti itu sifat dari masa ke masa. Jangan lihat apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir di kalangan Nabi Nuh. Apa yang dikatakan? Sampai istrinya sendiri, suamiku, ini istrinya sudah bayangin. Jadi kalau kita sekarang dicuri macam-macam, gak usah heran, gak usah heran. Ya? Nah, jadi orang kafir itu mutlak total menolak Al-Quran, total menolak Al-Quran. Jadi kalau orang kafir menolak Al-Quran, ini heran enggak? Ada orang kafir menolak Al-Quran, heran enggak? Kenapa? Sifatnya, sifatnya. Sekarang mari kita buka yang pertama surat 6. Ya, ayat berapa? Ayat 4. Wa ma ya'tihim min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Ya. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semua selalu diingkarinya. Tidak ada satu ayat pun yang datang kepada mereka, tidak ada satu ayat pun yang disampaikan kepada mereka illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka selalu apa? Tidak ada satu, apapun masalahnya, apapun masalahnya. Ya. Kemudian dikuatkan di dalam ayat yang ke-7. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Silakan. Dan sekiranya kami turunkan kepada Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya
orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi penilaian itu gak tambah berbeda. Kenapa demikian? Itu dari awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari awal dakwah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gak usah heran ini. Kenapa demikian? Karena faktor yang paling mendasar itu adalah al-baghdhu wal hasad. Ini sumber kuncinya, kebencian dan hasad kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi cikal bakal itu diberi. Jelas ya? Cikal bakal dari apa? Kebencian dan hasad. Kebencian dan hasad sama dengan dakwah. Nasibnya dakwah sunnah hari bapak belur. Bapak belur. Bikin teror kelas dunia internasional Syiah. Kasus-kasusnya menghebohkan, pembantaian yang sadis itu Syiah di mana-mana, tapi nggak pernah dibahas. Nggak pernah. Di Indonesia ada kelompok yang sangat ekstrim, kafir, bukan kelompoknya kafir. Kita nggak pernah mengkafirkan orang yang nggak ngaji kepada kita. Nggak pernah mengkafirkan. Ya, tidak ada kelompok itu, pokoknya nggak kelompok kita kafir. Haram anak kita menikahinya. Ini nggak pernah dibahas. Dan kita ngaji bab akidah, dimintai modal kalian. Nah kita ini sama apa? Gak usah dipikir. Saya ada teman kita itu sama apa? Sama begini. Ya begitu. Kan aneh ya. Masih yang begitu kejinya, yang begitu ekstrimnya, yang begitu. Na'udzubillah min syarri dzalik sudah. Ya, Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, Aisyah dikatakan pelacur dan pembantaian secara terbuka di dunia internasional yang dilakukan Syiah, tapi nggak pernah dibahas, malah dilindungi sekarang. Aneh. Makanya saya bilang, Ustaz, gimana kalau ada orang Muslim mengatakan, kalau ada orang Muslim mengatakan Syiah tidak besar, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan dia nggak kenal sampai ke Syiah. Bisa jadi karena dia apa? Bisa jadi karena dia apa? Nggak kenal sama sekali dengan Syiah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia itu ngerti, tapi dapat fulus dari Syiah. Jadi dia ngerti tentang Syiah, tapi dapat fulus dari Syiah. Sebab kalau dia jujur, nggak mengatakan demikian. Syiah itu ekstrim, Pak. Dan ulama internasional sudah mengakui kesesatannya ini. Tapi ketiga kemungkinan dia itu Syiah. Paham ya? Jadi kalau ada orang Muslim mengatakan Syiah tidak sesat, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Dia tidak kenal Syiah. Yang kedua, dia dapat fulus dari Syiah. Yang ketiga, ada Syiah. Nggak ada keluar dari 3 ini. Orang yang ngerti Syiah, kita mengatakan, oh nuduh. Dan kenapa kita nuduh? Kitabnya. Dan cari rekaman-rekaman sholat dalam Syiah dari bagaimana? Itu sangat terbuka, Pak. Terbuka. Itu kalau kunutnya itu Allahumma laknatlah Abu Bakar, merupakan musuh besarmu. Siapa? Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, Utsman dilaknat, Aisyah laknatullah, tapi di tempat kita di dunia, insyaallah, yang nasibnya dia dan nasib kita. Ya, baik. Kemudian kita lihat surat 31 ayat 7. Bagaimana sikap orang kafir kepada Al-Quran? Bagaimana sikap orang kafir kepada Al-Quran? Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'annama
apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Nah, ini yang terakhir kita bisa lihat. Dengan dia di dalam ayat tersebut bagaimana sikap orang kafir kepada Al-Quran. Dan itu ditampakkan oleh Allah di permukaan kita. Bagaimana sikap-sikap mereka yang menunjukkan, ditafsirkan oleh para ulama, kalimat ini apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami, wailah, mereka berpaling, mustakbiran, dalam keadaan apa? Menyombongkan. Artinya apa? Gak mau menerima sama sekali. Tak menerima sama sekali. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan mereka tidak mendengar sama sekali tentang Al-Quran. Ka'anna fi udunaihi waqra, seakan-akan di telinga mereka terdapat apa? Gak dengar sama sekali. Coba kita bagaimana kebencian mereka kepada Al-Quran. Nah sekarang kalau kita lihat fakta di lapangan, nah sekarang siapa yang melecehkan agama, yang intoleran, itu siapa sekarang? Siapa sekarang? Kita bicara jujur, fakta. Yang intoleran siapa ya? Ya Allah. Baik. Ini golongan yang kedua. Ini golongan yang kedua. Sudah saya. Nah, sudah. Adik-adik di atas.
cikal bakalnya kenapa orang kafir selalu menolak, ya, menolak apapun yang diperintahkan di dalam Al-Quran, apapun yang disampaikan oleh Islam, apapun itu bentuknya. Karena dasarnya itu adalah al-baghdu wal hasad. Itu akarnya di situ, Pak. Karena dari awal memang mereka sudah benci dan hasad kepada Islam ini. Dari awal sudah begitu. Coba kita buka surah Al-Baqarah ayat 89. Ya, surah Al-Baqarah ayat 89 sampai ayat 90. Jadi yang mengungkapkan rahasia tersebut, ya. Dan itu dari masa ke masa, Pak. Bukan cuma dari zaman Nabi Muhammad saja. Saya ulangi, itu bukan cuma zaman orang kafirnya Nabi Muhammad saja. Dari nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, dari sebelumnya demikian. Itu sifat dasarnya orang kafir itu karena memang selalu menolak kebenaran, selalu menolak kebenaran. Pertama, mari kita buka surah Al-Baqarah ayat 87. Pertama, kita buka ayat 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepadanya Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perbuat dia dengan Rohul Kudus Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh? Jadi karakter pendustaan orang kafir kepada kebenaran itu bukan cuma di zaman Nabi Muhammad saja. Itu dari Nabi ke Nabi. Dari masa ke masa sifat orang kafir itu selalu demikian. Makanya kenapa Allah murka kepada orang Yahudi? Orang Yahudi kan ketika disuruh dan beriman dengan iman Nabi Muhammad, apa katanya? Kami hanya beriman dengan nabi-nabi yang diutus dari kalangan kami. Diprotes dengan ayat yang lain. Bukankah nabi-nabi yang diutus sebelumnya? Apa katanya? Kalian ingkari sebagian kalian bunuh. Padahal itu dari datangnya dari asal dari apa? Keturunan kalian semua dari kalangan Bani Israil. Ya, ternyata tidak semua nabi yang datang darimu sekalipun, ya, sebagian didustakan, sebagian kamu bunuh. Ya, jadi bukan Nabi Muhammad saja yang melakukan demikian, sampai nabi dari kalangan mereka sendiri pun demikian. Cuma alasannya itu selalu begitu, Pak. Kalau kebenaran yang datang dari kami, maka kami terima. Kalau kebenaran dari orang di luar kami, maka kami tidak terima. Ini gayanya Yahudi yang begitu. Paham ya? Gayanya ya Yahudi. Mari kita lihat dasar awalnya kayak apa. Ayat 89 dan ayat 90. Ya. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang telah ingkar. Cukup. Jadi ayat ini menjelaskan tentang posisi Al-Quran. Al-Quran tidak mengingkari semua kitab. Justru Al-Quran mengimani seluruh kitab. Sebagian rukun iman yang kita miliki. Iman kita mengimani apa saja?
Injil kita imani apa enggak? Injil kita imani apa enggak? Kita imani Injil. Dengan catatan Injilnya benar kan ya. Injil yang sekarang ini orang Nasrani aja bingung Bapak. Orang Nasrani sendiri bingung. Ada Injil Barnabas nggak diterima. Di Indonesia nggak diterima Injil Barnabas. Ya, saya dulu sempat punya. Akhirnya sekarang nggak punya. Terus perjanjian baru, perjanjian lama ada perjanjian. Kenapa ada berubah perjanjian lama perjanjian baru? Dan ini bukan wilayah kita, Ini tidak kita permasalahkan di sini. Kita iman dengan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Persoalannya kan, apakah mereka percaya dengan Al-Quran? Kalau kita bicara intoleran, saya kisah intoleran coba. Kami percaya dengan Injil, apa mereka percaya dengan Al-Quran? Kan gampang loh. Silahkan. Itu benar. Kemudian di ayat kalimat yang kedua, ini perhatikan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini Pak, wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru. Itu artinya begini. Orang-orang Yahudi sebelum Nabi diutus itu hampir setiap saat berdoa kepada Allah. Gitu kan? Jadi yastaftihun, minta kemenangan kepada Allah Ta'ala. Mereka berdoa setiap saat itu. Apa doa mereka? Allahumma ba'ath lana. Wahai Allah, utuslah ya Nabi yang engkau janjikan di dalam kitab kami. Karena kami membaca di dalam kitab Injil dan baca di dalam kitab Taurat, itu akan datang seorang Nabi. Barang siapa yang beriman kepadanya, maka akan diberikan kejayaan oleh Allah. Maka orang Yahudi mengatakan, utuslah Nabi tersebut. Kalau Nabi yang kau janjikan itu sudah datang ke tengah-tengah kami, nu'minu biha, kami akan beriman kepadanya. Dan kami akan menolongnya. Kalau Nabi itu sudah datang, kami akan beriman kepadanya dan kami pun akan menolongnya untuk bersama-sama berperang alal ladzina kafaru, mengalahkan orang-orang kafir. Itu doa mereka. Tapi ingatlah, falamma ja'ahum ma arafu, tatkala datang Nabi di tengah-tengah mereka sebagaimana yang telah mereka kenal. Mereka kenal ya. Kenal sebelumnya dari sifat-sifat itu. Dan ternyata Nabi yang diutus ini bukan dari Bani Israel. Apa terjadi? Kafaru bih, mereka ingkar kepada Nabi. Coba bayangkan. Tadi ketika Nabi belum datang, apa namanya? Utuslah Nabi tersebut. Kalau Nabi yang kau janjikan datang kepada kami akan beriman, kami akan membantunya, kami akan membelanya, dan kami akan menjadi pengikutnya yang setia. Tapi begitu Nabi yang diutus datang kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka ingkar kepada falaknatullah, Allah melaknat atas orang-orang kafir. Ayat berikutnya silakan. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir dijatuhkan azab yang menghinakan. Sangat amat buruk perbuatan mereka ini. Mereka menjual dirinya dengan kekafiran kepada apa yang Allah turunkan. Yang asalnya dia beriman. Ya, ketika Nabi belum diutus itu dia beriman. Nanti akan Nabi itu akan datang yang dijanjikan Allah. Tapi begitu Nabi itu datang, apa? Mereka mengingkarinya. Ternyata sumber pengingkaran itu adalah bagian kata faktor kedengkian. Kenapa yang diutus oleh Nabi kok bukan dari kalangan kami? Kenapa kok dari Bani Israil? Kok bukan dari Bani? Nah, Allah memberikan kenabian kan terserah Allah. Masa undinya nggak sadar bisa.
Jelas ini ya. Nah, ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi kalau ada orang memusuhi kebenaran, itu belum tentu dia nggak tahu kebenaran. Belum tentu dia nggak tahu benar. Bisa jadi dia tahu kebenaran, tapi kebencian dan kedengkian mendahuluinya, sehingga sifat benci dan dengki inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dia mengingkari kebenaran dan memusuhi kebenaran. Bukan karena nggak ngerti kebenaran. Jadi bahagia. Makanya orang-orang yang membenci kita, mencaci maki kita, menghujat kita, itu bisa jadi bukan nggak ngerti kebenaran, bisa jadi apa? Tahu kebenaran. Makanya mereka itu sekarang itu kan geberges mereka itu. Dibenci, dicaci maki, dihujat, kajian semakin tidak terbentuk, kajian iman anak kita, kajian tidak pernah berhenti. Dan alhamdulillah Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Jelas ya? Nah, ini sifat orang-orang kafir. Jadi cikal bakalnya di situ. Makanya jenengan kita sebagai manusia bahkan tidak bisa kita hindari, perasaan cinta benci itu selalu ada. Makanya sampai dirasa cinta nomor ada benci, gak boleh. Oh, aku seperti gak benci dari orang semua sampai ngomong kepada Tuhan terus. Di antara jenengan ada nggak kebencian? Nah, persoalannya adalah Anda dikuasai kebencian atau Anda yang menguasai kebencian. Itu persoalannya. Kalau jenengan dikuasai kebencian, jenengan akan dijerumuskan kepada dosa-dosa besar. Ya, dijerumuskan kepada dosa-dosa besar. Tapi kalau jenengan yang menguasai kebencian, maka itu akan menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Akan dapat pahala dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kebenciannya nanti dibelokkan kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah. Jadi, nek seakan ngaji tasbih itu bukan membenci. Kebencian harus kita hilangkan, jangan. Yaitu karena kebersihan, karena resi kayak itu kebencian maksiat-maksiat mencintai Rabbi. Kan sangat kebencian kalian. Ya, mesti resi bencinya kira seri-seri di sembunyi Rabbi. Maksiat-maksiat di sembunyi. Masya Allah. Ya, jadi disisai rasa benci itu, benci dengan kemungkaran, benci dengan perbuatan-perbuatan yang fasyik, itu perlu kita benci. Ya, dan harus dibenci memang. Harus dibenci. Ini sifat-sifat dasar orang kafir. Yang terakhir, kelompok yang ketiga, yaitu kelompok dari orang-orang munafik, mengimani sebagian Al-Quran dan mengingkari sebagian Al-Quran. Saya ulangi, ini sifat yang orang munafik, mencintai sebagian, menerima sebagian, menolak sebagian. Apa yang diterima? Yang diterima itu yang sesuai dengan hawa nafsu. Yang diterima itu yang sesuai dengan hasratnya, yang memberi keuntungan kepada dia. Jadi ini syariat-syariat itu sekiranya untung nih, itu diterima. Tapi kalau syariat itu merugikan, maka dia ingkar. Ini sifatnya orang-orang munafik. Kita lihat ayatnya. Pertama, di dalam surat 4 ayat 60-61. Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila wa idza
Tidakkah engkau melihat Muhammad? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan para Rasul dan kepada para Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Insyaallah. Ini, ya. Jadi Muhammad, tidakkah kau perhatikan adanya orang-orang yang mengaku mereka beriman dengan Allah? Ya. Mereka juga beriman dengan kitab-kitab sebelumnya, tapi mereka menginginkan berhukum dengan hukum Tauhid. Padahal mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengkufuri Tauhid, dan setan menginginkan kesesatan kepada mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, apabila mereka diajak menuju kitab Allah dan Rasulnya, ya, maka kamu lihat bagaimana sifat orang-orang munafik ini. Jadi kalau umat Islam ada sebagian diajak kembali kepada Al-Quran, diajak untuk bersyakin Al-Quran, diajak kembali kepada sunnah Nabi, maka kamu melihat orang munafik yasuduna anka sududan. Mereka akan menghalang-halangi dengan sekuat-kuatnya jangan sampai umat ini kembali kepada Al-Quran. Itu orang munafik. Ini sifatnya. Makanya tolong bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita latih diri kita, kita perbaiki keimanan kita ini, terutama sikap yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian kita lihat surah 9 ayat 125. Fa'ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Nah, ya, ayat 125 surat 9 ayat 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa ini? Nifaq. Penyakit nifaq. Jadi kalau orang munafik itu, Pak, kalau dengar Al-Quran disebut, apa kata Allah? Fazadathum rijsan ila rijsihim. Kebenciannya kepada Al-Quran ini bertambah, tidak sukanya kepada Al-Quran itu bertambah, dosa mereka bertambah yang sebelumnya sudah ada dosa di dalam hatinya. Insyaallah. Inilah 3 macam kelompok manusia di dalam mensikapi Al-Quran. Di kelompok yang pertama tadi apa? Kelompok yang menerima Al-Quran secara total. Ya, yang kedua, menolak Al-Quran secara total. Yang ketiga, menerima sebagian, menolak sebagian. Masya Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari 2 sifat dan memohon kepada Allah tentang 1 sifat. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita termasuk orang-orang yang beriman dengannya. Untuk persiapan kajian bulan depan akan kita lanjutkan soal yang kedua dari bab ini. Soal yang kedua adalah ma hukmul amali bil hadis as-sahih. Apa hukum beramal dengan hadis yang sahih? Ya, apa berhukum dengan apa hukumnya beramal dengan hadis yang sahih?
Al-jawab al-amalu bil hadis as-sahih wajib. Beramal dengan hadis yang sahih hukumnya wajib. Nah, disinilah yang nanti kita akan membicarakan tentang sunnah. Pertama, apa itu makna sunnah? Karena banyak yang salah memahaminya. Ya, apa itu makna sunnah? Yang kedua, bagaimana sikap seorang muslim kepada pertama tentang makna sunnah, yang kedua macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah. Yang ketiga, bagaimana sikap seorang muslim terhadap sunnah. Nah, ini kadang-kadang kita terbatas kita, Pak, Ibu. Seringkali kita mengatakan mengartikan sunnah itu dari fikih ibadah. Ya, kita sering mengartikan kata sunnah itu dengan istilah apa? Dari pandangan fikih ibadah. Fikih ibadah itu pengertian sunnah itu artinya apa? Nek dilakoni oleh pahala, nek gak dilakoni. Jadi aku takut sampai sunnah khitan itu menggunakan kata wajib atau menggunakan kata sunnah? Hah? Oh, kata sunnah. Nah, menggunakan kata apa lagi? Menggunakan kalimat sunnah. Tapi hukumnya apa sunnah itu? Sunnah ya, jadi dulu sampai hukum sunnah itu. Jadi dulu sampai itu masuk sunnah dari 10 fitrah para nabi. Apa enggak sunnah 10 fitrah ini? Artinya sunnah 10 fitrah itu, Pak, dari nabi ke nabi gak pernah ditinggalkan. Pakai PR bulan depan. PR. Ya, itu gandengan kok motong kuning, merawat jenggot, atau iku maju. Itu ada 10 lagi gandengannya sunnah. Kita gandengan. Nah kan, jelas ya. Terus Nabi menggunakan kata nikah. Nabi menggunakan kata nikah, menggunakan kata wajib apa sunnah? Sunnah. Bahkan rohiba an sunnati balisan. Barang siapa nggak suka dengan sunnah itu, maka dia bukan golongan. Kenapa jadinya kok nikah? Enak satu, enak sampai belum negara nggak diangkut. Kenapa tidak mengatakan sunnah ya? Kenapa? Nah, ini yang perlu kita bahas. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah? Ya. Baik, di sini kajian kita, mudah-mudahan apa yang kita bahas mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.